Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Natalia Hana Pratiwi dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Widya Mandala, Surabaya, Kampus Kota Madiun. Di sini saya akan memaparkan tugas saya seminar pendidikan matematika, yaitu dalam mempresentasikan induksi matematika. Selamat menyaksikan. Di sini ada bab pertama yaitu tentang pendahuluan. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang, lalu rumusan masalah dan tujuannya. Latar belakang. Di dalam matematika terdapat sebuah metode pembuktian yang disebut induksi matematika yang jika dipelajari terlihat sulit, namun akan semakin menarik. Induksi matematika sendiri merupakan suatu metode pembuktian deduktif dalam matematika untuk menyatakan suatu pernyataan. Nah, di dalam pernyataan matematika itu adalah pernyataan benar untuk semua bilangan asli, meski namanya induksi matematika atau disebut juga induksi lengkap, sering dipergunakan untuk pernyataan-pernyataan yang menyangkut tentang bilangan-bilangan asli. Lalu, adapun rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan induksi matematika? Yang kedua, bagaimana sih langkah-langkah tentang induksi matematika? Dan yang terakhir, bagaimana contoh soal penggunaan induksi matematika? Adapun tujuan masalah, mengetahui yang dimaksud dengan induksi matematika. Yang kedua, mengetahui langkah-langkah induksi matematika. Dan yang terakhir, mengetahui contoh soal yang akan digunakan dalam induksi matematika. Lalu kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian induksi matematika. Induksi matematika merupakan materi yang menjadi perluasan dari logika matematika. Logika matematika sendiri mempelajari pernyataan yang biasanya itu bernilai benar atau salah, ekuivalen atau ingkaran, sebuah pernyataan dan juga berisi penarikan kesimpulan. Induksi matematika adalah suatu metode pembuktian untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan atau dalil adalah bernilai benar untuk setiap bilangan asli n. Di sini ada pun langkah-langkah dari induksi. Yang pertama, metode pembuktian terdiri dari dua langkah, yaitu langkah yang pertama adalah langkah pangkal. Dibuktikan bahwa pernyataan itu benar untuk n sama dengan 1. Jadi kita misalkan n itu sama dengan 1, lalu kita substitusikan dalam n sama dengan 1. Lalu yang kedua yaitu langkah induksi, di mana dibuktikan benarnya implikasi bila pernyataan itu benar untuk n sama dengan k, maka juga benar untuk n sama dengan k plus 1. Bila kedua tahap ini berhasil dan dibuktikan, maka telah terbukti dengan lengkap bahwa pernyataan itu benar untuk setiap bilangan asli. Lalu kita masuk dalam pembahasan soal. Contoh soal penggunaan induksi matematika yang pertama, 5 pangkat 2n ditambah 3n min 1 akan habis dibagi 9. Langkah pangkal yang pertama, untuk n sama dengan 1, maka 5 pangkat 2n ditambah 3n min 1 sama dengan, kita substitusikan n sama dengan 1. Yang pertama, 5 pangkat 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 dikurangi 1. Maka hasilnya 5 pangkat 2 ditambah 3 dikurangi 1 sama dengan 27. 27 habis dibagi 9, maka nilai n sama dengan 1 benar. Lalu langkah kedua, kita masuk dalam langkah induksi. Yang pertama, kita akan menentukan n sama dengan k, maka 5 pangkat 2n plus 3n min 1 itu kita substitusikan dalam nilai n sama dengan k yang menghasilkan nilainya yaitu 5 pangkat 2k ditambah 3k min 1 sama dengan kita misalkan yaitu 9b. Lalu akan dibuktikan bahwa rumus benar untuk n sama dengan k plus 1, yaitu pembuktiannya 5 pangkat 2n plus 3n min 1 kita substitusikan sebagai 5 pangkat 2k plus 1 ditambah 3 kali 3k plus 1 min 1. Di situ kita kalikan silang 5 pangkat 2k plus 2
ditambah 3K plus 3 dikurangi 1. Maka hasilnya kita pisahkan dalam teori dalam perpangkatan. Kita dapat pisahkan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2K ditambah 3K min 1. Lalu di sini kita ubah 5 pangkat 2K dengan tadi yang sebelumnya sudah dibuktikan, yaitu 5 pangkat 2K plus 3K min 1, yaitu 5 pangkat 2 yaitu 25 dikali 5 pangkat 2K ditambah 3K min 1 dikurangi dengan min 7K plus 25 ditambah 3K ditambah 3 min 1. Kita tetap tulis 25 dikali 5 pangkat 2K ditambah 3K min 1 dikurangi 75 negatif 75 ditambah 3 kita kelompokkan, yaitu akan menghasilkan negatif 7K ditambah 27. Dari 25 ditambah 3 min 1. Karena di situ nilai 5 pangkat 2K ditambah 3K min 1 sama dengan hasil yang sebelumnya yang tadi kita misalkan, yaitu 25 dikali 9B dikurangi 72K ditambah 27. Maka hasilnya kita dapat kurangi dibagi dengan 9. Maka 9 dikali 25B dikurangi 8K plus 3. Lalu soal yang diberikan oleh Pak Rudi yaitu buktikan dengan induksi matematis bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku 2 pangkat 4N ditambah 3 ditambah 3 pangkat 3N plus 1 habis dibagi 11. Langkah awal yaitu langkah pangkal. Untuk N sama dengan 1 kita substitusikan dengan 2 pangkat 4N plus 3 ditambah 3 pangkat 3N plus 1 kita substitusikan, N kita ubah menjadi 1. Maka 2 pangkat 4 kali 1 ditambah 3 ditambah 3 pangkat 3N kali 1 ditambah 1. Maka hasilnya yaitu 2 pangkat 7 ditambah 3 pangkat 4. Hasil dari 2 pangkat 7 yaitu 128 ditambah 3 pangkat 4 itu 81. Maka hasilnya 209. 209 dibagi dengan 11 maka hasilnya 19. Dan terbukti bahwa 209 habis dibagi dengan 11. Lalu ada langkah kedua yaitu langkah induksi. Asumsikan PK dalam PK plus 1. Misalnya PK adalah pernyataan yang benar, maka 2 pangkat 4K plus 3 ditambah 3 pangkat 3K plus 1 sama dengan 11M. Itu kita misalkan. Karena 11M mengapa? Karena habis dibagi dengan 11. Setelah kita asumsikan lalu kita buktikan bahwa rumus benar untuk N sama dengan K plus 1. Kita substitusikan nilai N-nya yaitu 2 pangkat 4 kali K plus 1 ditambah 3 ditambah 3 pangkat 3 kali K plus 1 ditambah 1. Maka hasilnya 2 pangkat 4K ditambah 7 ditambah 3 pangkat 3K plus 4 sama dengan 2 pangkat 4K plus. Itu kita bisa pisahkan dalam rumus teori perpangkatan. Kita ubah menjadi 3 ditambah 4 agar sama dengan nilai yang sebelumnya, yaitu lalu dijumlahkan dengan 3 pangkat 3K plus 4. Itu kita tidak ubah terlebih dahulu. Kita jumlahkan satu-satu, maka hasilnya di situ 2 pangkat 4K ditambah 3 dikali dengan 2 pangkat 4. Berdasarkan dengan teori perpangkatan ditambah 3 2K ditambah 4. Lalu kita hitung 2 pangkat 4K plus 3 dikali 16 ditambah 3 pangkat 3K plus 4. Maka hasilnya kita ubah majukan 16-nya karena tidak ada dari variabel pangkatnya juga. Maka 16 dikali 2 pangkat 4K plus 3 ditambah
3 pangkat 3K plus 4. Lalu kita dapat pisahkan. Karena 2 4K plus 3 ditambah 3 itu sama dengan yang tadi kita asumsikan. Pada nilai asumsikan itu kita ubah sama dengan 2 pangkat 4K plus 3 sama dengan 11M min 3 pangkat 3K plus 1. Maka 16 dikali 11M min 3 pangkat 3K plus 1 ditambah 3 pangkat 3K plus 4. Lalu kita kalikan silang. 16 kali 11M dikurangi 16 kali 3 pangkat 3K plus 1 ditambah 3 pangkat 3K plus 1 ditambah 3. Itu kita sudah bisa pisahkan agar nilainya sama dengan sebelumnya. Maka kita pisahkan dengan 3 pangkat 3K plus 1 plus 3. Nah, disitu kita dapat tuliskan 16 kali 11M min 16 kali 3 pangkat 3K plus 1. Maka dijumlahkan, kita kalikan masing-masing dalam perpangkatan 3K ditambah 1 dikali 3 pangkat 3. Lalu 16 kali 11M min 16 kali 3 pangkat 3K plus 1 ditambah 27 dikali dengan 3 pangkat 3K plus 1. Maka hasilnya sama dengan 16 kali 11M ditambah 11 dikali 3 pangkat 3K plus 1. Lalu kita membuat jadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu 11 kali 16M ditambah 3 pangkat 3K plus 1. Maka terbukti hasilnya. Sekian presentasi dari saya, sampai jumpa, sampai bertemu kembali, dadah.